Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa kabar? Sehat? Insyaallah, alhamdulillah. Ada santriwati hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan hafidhoh yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar dari sang uswah hasanah. Kenapa belajar dari sang uswah hasanah? Karena kalau mencari guru tidak akan pernah sempurna kecuali belajar dari guru terbaik. Siapa guru terbaik kita? Guru terbaik kita adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya para sahabat, gurunya para tabiin, gurunya para tabiin, gurunya para salafus saleh, dan gurunya umat muslim di seluruh dunia. Jadi jangan lagi cari guru selain Rasulullah, karena inilah yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, uswatun hasanah. Sampai Allah menyampaikan di dalam surah An-Nisa 80, ukuran seseorang itu taat kepada Allah diukur seperti apa ketaatannya kepada Rasulullah. Jadi ibu, adik-adik, taat enggak sama Allah? Jawabannya, taat enggak sama Rasulullah? Kalau taat sama Rasul, maka dipastikan ini adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Ya, lihat An-Nisa 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ya, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Apa maknanya? Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Jadi ukurannya gampang. Bukan taat Allah, dia taat Rasul. Bukan. Tapi taat Rasul, dia pasti taat Allah. Artinya orang yang taat kepada Allah, belum tentu dia taat kepada Rasulullah. Makanya ada orang yang taat Allah, tapi ternyata dia mengingkari sunnah. Ada orang begitu? Jadi betapa luar biasanya Nabi kita SAW, sampai ketaatan kita kepada Rabb kita diukur dari ketaatan kita kepada Nabi kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Rasul. Amin. Ya Rabbal alamin. Makanya surah Al-Ahzab ayat 45-46 menceritakan tentang bagaimana Rasulullah itu memberikan cahaya kepada kita semua. Bahkan kepada seluruh manusia. Rasulullah itu disebutnya apa? Nur. Ya, Rasul itu nur. Bahkan disampaikan ini kata ulama, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya dari Adam, ya, dari langit bumi, Adam sampai kepada manusia akhir zaman, terlebih dahulu Allah menciptakan nur
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya Rasulullah itu memang sudah ada. Dan Rasul disebut cahaya karena memang Rasul yang membawa manusia dari yang gelap menuju cahaya. Ibu bapak, mohon maaf ibu bapak. Oh, ada bapaknya ya di live streaming. Ya. Ibu kalau saya tanya kira-kira kalau tidak ada cahaya, hidup kita ini terarah atau enggak? Nggak bisa. Yang mengajarkan ibu berhijab tutup aurat seperti ini siapa? Rasulullah. Yang mengajarkan ibu taat suami siapa? Rasulullah. Adik-adik nggak usah jawab. Ini pertanyaan buat ibu-ibu. Yang mengajarkan adik-adik menghafal Quran siapa? Rasulullah. Ibu-ibu nggak usah jawab karena yang ngafal biar adik-adik aja. Ibu-ibu mah udah pusing Ustadz. Ngafal 3 ayat hilangnya 15. Subhanallah. Ya. Makanya mohon maaf. Ibu punya suami, punya anak soleh, suami soleh, punya harta, punya jabatan, punya popularitas. Syukur kepada itu semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan syukur kita atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi syairnya dibaca. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina. Apa artinya? Jangan panjang-panjang ya. Nanti saya masuk tim sholawat, saya tidak mau. Subhanallah. Wajaba syukru alaina. Wajib kita syukur. Ya, wajib kita syukuri. Maka mensyukuri nikmat dilahirkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wajib. Bahkan lebih tinggi derajatnya dari sekedar mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Karena tanpa ada Rasulullah, mohon maaf, ibu punya suami, suami ibu tersesat. Tanpa ada Rasulullah, ibu punya anak, tidak mungkin anaknya menjadi anak soleh. Maka siapapun yang berbahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka itulah ciri umat Nabi yang pandai bersyukur atas nikmat lahirnya Nabi. Tapi siapapun umat Nabi ketika di hari lahirnya Nabi sibuk debat. Ini banyak nih orang debat. Maulid bid'ah katanya. Maulid sesat katanya. Kalau debat terus, kapan bahagianya? Ada orang debat bahagia? Tidak ada, sebel orang debat. Ujung-ujungnya musuhan. Kalau debat terus, kapan tumbuh rasa cintanya kepada Rasul? Tapi jamaah Nurul Qalbi sudah tidak ada lagi tuh. Sepakat semuanya kita kumpul maulid membuktikan bahwa kita berbahagia dan kita ingin menumbuhkan rasa cinta. Itu jawabannya. Ibu, wudu itu hukumnya apa ibu? Wudu? Wudu hukumnya apa? Wajib. Berarti yang tidak wudu hari ini siapa? Dosa ibu. Wudu hukumnya sunnah. Tapi kalau wudu itu digunakan untuk sholat, wajib. Nah saya tanya ini, mohon maaf. Maulid hukumnya apa? Sunnah. Iya. Bingung ya. Maulid hukumnya mubah. Mubah. Boleh. Tapi kalau menghasilkan amalan-amalan soleh yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita, berarti bisa jadi itu sunnah. Tapi kalau menumbuhkan rasa cinta, bisa jadi wajib. Tapi saya tidak mengatakan maulid wajib. Ntar ada netizen yang dengan segala kebenaran kata-katanya, ya. Itu gambarannya. Ya, kenapa? Karena hari ini banyak orang yang selalu bertanya, Ustadz, bagaimana sih hukumnya maulid? Ya, saya tidak mengatakan maulid itu wajib, maulid itu sunnah, maulid itu kembalikan kepada tujuan kita. Tujuan kita apa? Kalau tujuannya untuk menggali sirah nabawiyah, tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, masa hanya karena itu
Allah murka kepada kita. Sementara ada seorang pelacur yang belum beramal soleh memberi minum seekor anjing masuk surga. Jadi jangan sempitkan rahmat Allah hanya karena perbedaan. Ya. Jadi ini yang harus diluruskan pertama adalah niat kita. Ada seorang musuh Nabi namanya Abu Lahab. Ibu tahu, kenal Abu Lahab? Adik kenal Abu Lahab? Enggak, saya enggak nanya kenal di mana. Kalau sudah kenal cukup, jangan kenalkan saya enggak mau. Ya. Abu Lahab itu paman Nabi yang sekaligus menjadi musuh bubuyutan Nabi. Tapi ibu tahu ketika Siti Aminah itu mengandung, siapa Siti Aminah? Ibunda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Aminah mengandung, itu yang namanya Abu Lahab itu gelisah. Gelisahnya bukan karena benci, tapi justru ingin segera mendapatkan kabar kapan ini keponakanku ini lahir. Maka budaknya yang bernama Suwaibah itu diutus ke rumahnya Aminah. Suwaibah, coba lihat ke rumahnya Aminah. Sudah lahir belum keponakanku? Dulu kan tidak ada WhatsApp, ya. Jadi harus ngecek. Coba datang ke sana, datang. Belum ya Tuan? Oh, besok coba cek lagi ya, sudah lahir atau belum? Belum ya Tuan? Sampai waktunya tiba, lahirlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Suwaibah memberikan kabar, Tuan, keponakanmu sudah dilahirkan. Subhanallah. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Wahai Suwaibah, hari ini aku sangat berbahagia karena sudah dilahirkannya keponakanku yang aku tunggu-tunggu ini, maka karena kebahagiaanku kamu aku bebaskan dari budak. Subhanallah. Jadi kalau ada orang kerja ibu, karena ibu bahagia, tuan rumahnya majikannya bahagia, Mbak, gaji Mbak nih ibu kasih 1 tahun ke depan. Subhanallah. Karena mungkin ibu ini bahagia sudah punya cucu, lahir cucunya yang ditunggu-tunggu. Walhasil Abu Lahab setiap hari Senin mendapat remisi dari Allah. Dibebaskan dari siksa kubur. Itu Abu Lahab tuh. Kalau ibu tidak percaya, ibu ziarah ke Abu Lahab, coba tanya. Ya. Makanya kalau hari Senin libur itu. Hanya modal apa? Bahagia kepada lahirnya Nabi. Walaupun ketika Nabi dakwah ternyata musuh. Apalagi kita ibu, kita bahagia, kita umatnya, kita bukan musuhnya Nabi, kita mencintainya. Subhanallah. Quran mengatakan, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, Allah tidak akan pernah mengadab kalian kalau seandainya di hati kalian itu ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dahsyatnya rasa cinta itu. Makanya jangan bermain-main dengan cinta, apalagi cinta kepada Nabi. Subhanallah. Jadi dikatakan Nabi itu uswatun hasanah, iya. Nabi itu nur, cahaya, iya. Bahkan kalimatnya anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ini syair yang membuatnya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu musuhnya padahal. Jadi uswatun hasanah kata ulama, uswatun hasanah itu Nabi saking baiknya akhlaknya, Rasulullah itu tidak hanya dirindukan oleh kawan, tapi Rasul dirindukan oleh lawan. Hebat nggak? Ibu yang merindukan ibu lawan atau kawan? Kawan. Lawan boro-boro rindu, ketemu saja kalau bisa, nih saya santet nih orang. Begitu tuh. Tapi tidak dengan Rasulullah. Kenapa? Karena uswatun hasanah. Contoh teladan guru terbaik sepanjang zaman, ya. Sejak kemunculan Rasulullah, dilahirkan Rasulullah, diutus Rasulullah, dunia ini terang. Bahkan para wanita yang harus lebih banyak bersyukur. Ya, mungkin ibu sering mendengar bagaimana wanita martabatnya di masa jahiliyah. Jadi perempuan itu dulu kalau ada ibu hamil, seorang ibu hamil, itu suaminya sudah berada di atas perutnya. Ketika dilahirkan itu perempuan, ditusuk ibu. Jadi tidak ada manfaatnya itu perempuan. Jahiliyah.
Ini tidak hanya di Jazirah Arab, di Hindia, ya tahu India, kampungnya Shah Rukh Khan itu. Ya, Ibu kenal dengan Shah Rukh Khan? Subhanallah, saya kenal baik sama beliau, tapi beliau tidak kenal saya. Ya. Sama dong Ustaz. Ya. Itu perempuan di Hindia, kalau suaminya wafat, perempuannya ikut dibakar. Jadi istrinya ikut dibakar. Kenapa? Tidak ada manfaatnya lagi. Bahkan kalau suaminya punya hutang, untuk membereskan hutangnya, itu bisa ditukar dengan istri atau anak-anak perempuannya. Itu wanita itu. Ya, yang lebih mengerikan ya dulu itu kalau ada janda perawan, itu ada bendera kuning di atas rumah. Itu sebagai tanda bukan orang meninggal, tapi itu janda, itu perawan itu. Nah, sehingga setiap laki-laki yang datang masuk rumah, kawin, lalu keluar. Tapi menulis data dulu, nama, ditulis alamatnya di mana, ya, buku tamu, kawin, keluar. Sampai 40 laki-laki. Kalau sudah 40, dicabut bendera kuningnya, selesai perkawinannya. Nanti ketika wanita itu sudah hamil, hampir melahirkan, sudah tiba bulannya, itu 40 laki-laki semua dikumpulkan di rumah wanita ini untuk melihat ataupun menemani kelahiran wanita ini. Apa tujuannya? Siapapun nanti wajah laki-laki itu yang paling mirip dengan anaknya, itulah yang berhak menjadi bapaknya. Jadi kalau yang mirip dua, bapaknya dua. Itu dulu. Maka Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Sehingga sekarang wanita dimuliakan. Wanita ditutup auratnya. Wanita diangkat derajatnya. Bahkan wanita itu diletakkan surga di telapak kakinya. Wanita itu diletakkan rahim. Wanita itu diabadikan namanya dalam Quran. Surah An-Nisa. Nggak ada. Surah Ar-Rijal nggak ada. Surah laki-laki itu nggak ada. Makanya yang harus banyak pandai bersyukur sebenarnya adalah para wanita. Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Ahzab tadi ayat 45-46, silakan dicatat, ini dalil. Kalau ada yang bertanya, Nabi itu cahaya? Ya, Nabi cahaya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Apa artinya? Sirajam munira. Ayat 46-nya itu. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada Allah, kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Subhanallah. Jadi luar biasa Nabi kita Muhammad SAW menjadi cahaya. Kenapa yang diperingati kok lahirnya Nabi Muhammad saja, Ustaz? Kenapa bapaknya manusia, Nabi Adam, itu tidak diperingati? Karena Nabi Adam tidak dilahirkan, Ibu. Nabi Adam diciptakan. Pernah dengar Nabi Adam punya kartu keluarga, ada orang tuanya? Tidak ada. Makanya yang diperingati adalah hari lahir Nabi Muhammad SAW. Memperingati boleh, yang tidak boleh merayakan. Karena hari raya umat Islam cukup sudah ditentukan Idul Adha dan Idul Fitri. Jangan tambah-tambah lagi, ya itu bid'ah namanya. Tapi kalau memperingati, silahkan. Apalagi untuk memperingatkan kita kepada karunia Allah. Nah, itu bagian daripada zikrullah. Ya, bagian daripada zikrullah. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ternyata Nabi kita cahaya. Nah, ini kata kuncinya. Ya, Nabi kita cahaya. Dan cahaya Nabi itu bukan hanya secara
batinian, tapi zahiran. Zahir batin. Kalau manusia kan kita maksudnya ya. Ada orang yang hatinya bersih, hatinya dikatakan ini orang hatinya baik, bercahaya. Walaupun kadang kalau lihat wajahnya kusam. Ada nggak orang begitu? Wajah sih biasa Ustadz. Saya tuh tertarik sama dia karena hatinya Ustadz, subhanallah. Hatinya itu sebening. Ya, pokoknya hatinya itu baik sekali. Banyak orang jatuh cinta karena hati banyak. Nah, jatuh hati namanya, bukan jatuh cinta. Jadi kalau jatuh cinta karena cinta, kalau jatuh hati karena hati. Nah, begitupun sebaliknya ada orang wajahnya bersinar, glowing karena skincare-nya nomor 1 di dunia. Tapi hatinya busuk. Ada? Siapa contohnya Ibu? Jangan lihat temennya. Contohnya Ummu Jamil. Nah, kita ambil contoh yang sudah pasti dalam Quran. Siapa Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Ibu kenal? Subhanallah. Jangan-jangan satu grup di WhatsApp. Jangan ya. Keluar dari grupnya Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Kenapa disebut Ummu Jamil? Memang dia kembang desa. Ummu itu lakop atau dikatakan disematkan karena memang Jamil itu cantik. Gak ada yang paling cantik kecuali Ummu Jamil. Ya kalau ibu tukang tidur, mohon maaf. Ibu tukang tidur bahasa Arabnya naum. Maka tukang tidur disebut Ummu Naum. Bisa begitu. Ya. Ibu hobinya belanja. Ya, Lazada, Wajada misalnya. Lasopi, Wasopi. Pokoknya nggak ada hari tanpa belanja. Disebut Ummu Shopping. Gitu Ibu. Ya, kalau laki-lakinya Abu namanya, Abu. Tukang tidur Abu Naum. Nah, ya paham ya? Itu namanya lakop. Nah, Ummu Jamil itu cantik secara fisik tapi hatinya busuk karena memusuhi Rasulullah SAW. Jadi wajahnya bercahaya, hatinya gelap gulita. Sebaliknya ada orang hatinya atau dikatakan wajahnya gelap gulita, hatinya bercahaya. Tapi Rasulullah tidak. Semuanya hati, wajah semua bercahaya. Nur, sempurna cahaya. Insan kamil, manusia sempurna. Ini bisa dibuktikan Ibu beberapa dalil. Jadi sahabat Nabi itu yang sangat dekat dengan Nabi, diantaranya Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ini periwayat hadis yang cukup banyak. Ditanya oleh sahabat, ya Abu Hurairah, bagaimana engkau mensifati wajahnya Nabi? Sampaikan kepada kami tentang wajahnya Rasulullah. Engkau kan sering ketemu Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahsana min Rasulillah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat yang lebih baik dari Rasulullah. Ini menjawab atau enggak kira-kira? Sudah menjawab belum? Belum, masih belum spesifik jawabannya. Lalu ditanya lagi, ya Abu Hurairah, gimana wajahnya? Abu Hurairah mengatakan, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seperti matahari itu beredar di wajahnya. Itu masih tidak jelas itu disampaikannya. Karena memang tidak ada yang sanggup Ibu mensifati fisik Nabi secara jelas. Para sahabat itu tidak bisa. Jangankan Abu Hurairah, Abu Bakar radhiallahu anhu, sahabat yang dikatakan dari kecil dekat dengan Nabi. Abu Bakar ditanya, ini yang menyampaikan adalah Al-Imam Al-Ghazali. Ya, ketika ditanya, ya Abu Bakrin, bagaimana wajah Rasulullah? Engkau kan dekat dengan Rasul. Apa kata Abu Bakar? Qadha'il badri zayalahud dhalam. Wajah Rasul itu seperti rembulan yang menepis segala kegelapan. Subhanallah. Jadi tidak ada yang menyampaikan dengan spesifik. Karena memang tidak ada yang sanggup untuk menyampaikan. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan dalam syair tadi, anta nurun fauqa nurin. Engkau itu cahaya di atas cahaya. Ya memang Rasulullah cahaya tidak hanya ruhnya, tidak hanya batinnya, tapi zahirnya juga Nabi cahaya. Subhanallah. Jelas ini jelas? Siap mencintai Nabi? Siap. Siap dilanjutkan? Siap. Baik. Ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaannya sekarang, dari mana kita
belajar tentang uswah hasanah ini. Dari mana kita belajarnya? Kalau kita mempelajari tentang keutamaan, maka ibu harus membuka kitab Fadhailun Nabi, atau dikatakan kitab Fadhail. Fadhail itu keutamaan. Ibu ingin tahu keutamaan Nabi, itu kitabnya Fadhail namanya, keutamaan. Dan ini yang membicarakan tentang keutamaan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nah, ini babnya keutamaan nih. Contoh, yang bisa berbicara dengan Allah tanpa perantara itu nabi siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Disebut kalimullah gelarnya kan? Tapi Rasulullah SAW ya, atau Nabi Musa dulu, Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Allah jauh dari Nabi Musa, ada jarak yang cukup jauh. Bandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah ingin berdialog dengan Nabi, Allah langsung memanggil nabinya untuk mendekat kepadanya, yaitu dalam perjalanan dinas malamnya Isra wal Mi'raj. Itu Quran menggambarkan seperti anak panah dan busurnya, intim kedekatannya. Beda enggak? Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua, contoh yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang tidak terbakar ketika dilemparkan ke dalam api oleh raja siapa itu? Raja siapa? Raja dangdut. Raja Namrud. Itu tidak terbakar itu. Ya. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kalau sapu tangannya Nabi kotor itu dilempar ke dalam api, Ibu. Nanti setelah bersih diambil kembali. Apa pelajarannya? Kalau Nabi Ibrahim jasadnya tidak terbakar, Rasulullah SAW jangankan jasadnya, sapu tangannya tidak terbakar. Rasulullah SAW. Ya, jadi ini namanya bab keutamaan. Yang kedua, ada fan ilmu tentang khosaisul kubra. Ya, kekhususan Nabi dibanding dengan Nabi yang lain. Ini ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama yang panjang umur dan panjang amalnya. 102 tahun usianya, tidak kurang karyanya dari 600 kitab. Ya, rata-rata ulama itu 40 tahunan. Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i 50 tahunan. Jalaluddin As-Suyuti 102 tahun. Beliau punya karya Khosaisul Kubra. Apa yang diceritakan? Ini kekhususan Nabi dibandingkan dengan Nabi yang lain. Contoh, Nabi-Nabi sebelum Rasulullah, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak boleh mendoakan keluarganya yang berbeda akidah. Tidak boleh. Contoh ketika Nabi Nuh punya anak, anaknya tidak mau naik kapal, lalu tenggelam, Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, ibni, ya Allah, anakku bagaimana?" Apa kata Allah? Dia bukan dari keluargamu ya. Gak usah difikirkan, gak usah didoakan. Allah Allah tidak memperbolehkan Nabi yang lain selain Rasulullah mendoakan keluarganya yang tidak beriman. Seperti Nabi Ibrahim ketika ayahnya didakwahi tapi tidak pernah mengikutinya, bahkan marah kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah. Kata Allah, apa? Allah tegur, jangan didoakan. Maknanya itu bukan dari ayahmu, itu bukan dari bagian yang satu akidah denganmu. Tapi Rasulullah SAW ketika pamannya wafat yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini paman yang dari kecilnya Rasulullah hidup bersamanya. Mengajarkan gembala kambing, mengajarkan bagaimana cara berdagang. Sampai menjaganya dalam dakwah. Rasulullah diperbolehkan mendoakan pamannya. Apa kata Rasulullah ketika pamannya wafat? Allahumma, ya Allah, syafaati li ammi, la'alla syafaati tanfa. Ya Allah, beri syafaat kepada pamanku, semoga syafaatku bermanfaat untuknya. Walhasil, siksanya Abu Thalib, Allah ringankan, nerakanya paling ringan. Seringan-ringannya neraka Abu Thalib, kakinya nempel di atasnya, mendidih sampai ke otaknya. Ya, tapi
Allah ringankan. Jadi ini bab khosois, kekhususan. Contoh kedua, Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat. Di sebelah kanan adalah majelis sahabiyahnya, sahabat wanita. Di sebelah kiri adalah sahabatnya yang laki-laki. Tiba-tiba yang wanita mengatakan, salah satu orang dari mereka, "Ya Rasulullah uhibbuka, ya Rasul aku mencintaimu." Boleh nggak perempuan bicara kepada Rasul begitu, Ibu? Boleh nggak? Halo? Ini kenapa bengong? Boleh? Boleh. Karena mencintai Nabi hukumnya wajib. Jadi dulu ketika ada seseorang, siapapun, laki-laki, perempuan, mengatakan, "Aku mencintaimu ya Rasulullah." Itu tidak ada yang aneh. Tapi kalimat yang kedua, tiba-tiba wanita ini mengatakan, "Jadikan aku istrimu ya Rasulullah." Nah, baru semua heboh. Waduh, berani ini orang. Kalau kita tidak usah tunggu yang kedua. Kalau ada ustadz di sini lagi taklim, ibu-ibu, "Ustadz aku mencintaimu," itu udah heboh. Gak usah tunggu jadikan aku istrimu, gak usah. Tapi saat itu yang heboh adalah kata-kata kedua. Tapi Rasulullah diam. Kenapa? Karena kalau Nabi mengatakan iya, itu sudah sah menjadi istrinya. Ini namanya khusus untuk Nabi. Ada di surah At-Taubah ayat 50. Kalimatnya khalisatan laka. Khusus untuk Anda ya Rasulullah. Kalau untuk bapak-bapaknya begini, oh repot ibu. Pulang bisa bawa terus. Kalau kita harus akad nikah dulu. Kalau Nabi tidak. Hanya mengatakan iya, itu sudah sah jadi istrinya. Itu namanya kekhususan. Ya, jadi ini fan ilmu tentang kekhususan. Lalu ada juga ilmu yang membahas tentang dalailun nubuwah, dalil-dalil tentang kebenaran kenabian. Ya, karena nabi itu ada alamatun nubuwah, ada tanda-tanda kenabian. Di antaranya Rasulullah itu sebelum jadi nabi, Ibu, 4 bulan, ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau Ibu cari kitabnya namanya Dalailun Nubuwah, ya. Ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi yang menceritakan tentang tanda-tanda kenabian. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, 6 bulan sebelum itu Nabi mendapatkan banyak tanda. Di antara tandanya, Nabi kalau berjalan, itu ada yang mengucapkan salam, tapi tidak ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dilihat tidak ada orang. Rasulullah karena belum tahu juga takut. Siapa yang ucap salam? Lalu setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, bertanya kepada Jibril. Jibril, kemarin sebelum aku menjadi nabi dan rasul, ada yang mengucapkan salam setiap aku berjalan, tapi aku lihat tidak ada orang. Siapa itu ya Jibril? Apa kata Jibril? Humul ashjar wal ahjar yusallimuna alaika. Itu adalah pepohonan dan bebatuan yang rindu kepadamu dan mengucapkan salam kepadamu. Subhanallah. Ya, tapi ini hanya untuk Rasul. Besok ibu, adik-adik kalau jalan, ada yang salam, "Assalamualaikum ibu." Gak ada orang, "Oh, saya nabi." Bukan, ibu bukan nabi, itu di prank. Ya, ibu lagi dikerjain itu. Ini hanya untuk Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah sering sekali ke Jabal Nur untuk khalwat, berduaan dengan Allah. Ya, makanya ibadatul anbiya at-tafakkur wa tadabbur. Ibadahnya para nabi itu tafakur, tadabbur. Sehingga suatu malam datang Jibril menyampaikan wahyu pertama kali itu, Iqra dan seterusnya. Nah, itu namanya tentang ilmu dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian. Termasuk Salman Al-Farisi. Ini sahabat Nabi yang paling terakhir masuk Islam, ya. Jadi sudah hampir-hampir di ujung. Salman Al-Farisi ingin membuktikan kenabiannya Rasulullah saat itu. Datang ke rumah Nabi membawa hadiah. Ya Rasulullah, ini ada hadiah. Rasul menerima hadiah. Keesokan harinya Salman membawa sedekah. Rasul, ini ada sedekah untukmu. Nabi tidak menerima sedekah. Oh, berarti Nabi. Jadi Nabi itu menerima hadiah, tapi Nabi tidak menerima sedekah. Tidak menerima zakat juga. Lalu yang kedua, Salman melihat diperlihatkan oleh Nabi tanda hitam di punggungnya Nabi. Khotamul anbiya atau khotamun nubuwah, cincin kenabian. Ya, jadi ada tanda Nabi itu di pundaknya ada tanda hitam, itu tanda kenabian. Nah, ini hanya untuk Nabi. Kalau suami ibu ada tanda hitam, itu tompel.
Jangan mengatakan ayah Nabi, bukan. Ya. Itu tompel harus dioperasi itu, subhanallah. Nah, itu fan ilmu tentang dalailun nubuwah. Ada fan ilmu yang membicarakan tentang Rasulullah dilahirkan sampai Nabi diwafatkan. Ini namanya Sirah Nabawiyah. Kitabnya banyak, Ibu silakan beli. Ini salah satu fan ilmu ini Ibu harus punya ini. Supaya apa? Bukti cinta kepada Nabi, semakin dekat dengan Nabi itu ada hujahnya. Kenapa? Karena kalau Ibu, mohon maaf, adik-adik semakin mengenal dekat Rasulullah, pasti semakin jatuh cinta. Itu bedanya tuh. Kita semakin dekat dengan manusia, makin kenal manusia, makin tidak suka dengan sifatnya. Karena pasti yang muncul adalah keburukan. Iya kan? Coba kenal seseorang tuh, baru hari pertama baik dia, kedua baik dia. Makanya mengukur orang itu baik atau tidak, ajak safar 3 hari minimal. Baru kelihatan nih orang baik atau enggak. Kalau belum pernah safar bersamanya 3 hari, jangan mengatakan dia orang baik. Kalau belum pernah safar 3 hari minimal bersamanya, jangan mengatakan dia orang jahat. Itu ukurannya tuh. Karena semakin dekat akan semakin tahu aibnya. Makanya ada pantun yang viral itu. Supaya silaturahmi kita ndak putus, pinjam dulu 100, gitu kan? Lama-lama begitu tuh. Kan nggak enak kita. Awal berteman lama-lama pinjam 100. Supaya silaturahmi kita ndak pecah, pinjam dulu 1 juta. Lama-lama 1 juta. Subhanallah. Bahkan ada pantun juga yang sangat populer itu. Cikini kegondang dia, saya begini gara-gara dia Ustaz. Nah kan kenapa? Ya karena memang sebel sama dia. Itu manusia. Tapi kalau ibu, adik-adik menggali tentang Rasul, demi Allah yang akan ditemukan adalah keindahan dan keistimewaan dan keagungan dari akhlak Rasulullah SAW. Dari kehidupan Rasulullah. Makanya subhanallah, kalau dikatakan uswatun hasanah itu ya memang betul. Ya, karena semuanya isinya adalah teladan dan keindahan. Bahkan ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah ketika mau berangkat hijrah, Rasul itu harus menggantikan tidurnya, harus digantikan tidurnya itu oleh Ali bin Abi Thalib ya, untuk mengelabuhi musuh. Di depan itu sudah ada orang kafir, 10 pemuda dengan terhunus pedang, siap membunuh Nabi. Rasulullah keluar dengan membawa satu ayat. Surah Yasin ayat 9. Hafal ibu? Coba gimana surahnya? Surah Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini surah ketika Rasulullah membaca ini sambil membawa pasir, ibu, lalu ditebarkan ke 10 pemuda itu. Walhasil pemuda itu kaku, buta. Ya, tertutup matanya. Lalu Rasulullah jalan melewati pemuda itu, tiba-tiba sudah jauh Rasulullah kembali lagi. Sampai Jibril itu terheran-heran. Ya Rasul, kenapa kembali lagi? Apa kata Rasulullah? Jibril, itu orang yang 10 pemuda itu tadi nanti bangun lagi atau enggak? Subhanallah. Jibril sampai heran ibu. Kata Jibril, ya Rasul, engkau itu sudah diselamatkan. Kenapa engkau memikirkan itu orang jelas-jelas mau membunuhmu? Kata Rasulullah, Jibril, dia itu kan punya anak, punya istri. Kalau dia nanti tidak bangun lagi, siapa yang mengurus anak dan istrinya? Subhanallah. Nabi masih mikirin itu ibu. Kalaupun sekarang dia kafir, 10 orang itu tidak beriman, anaknya bisa jadi anaknya menjadi anak-anak yang membela agama Allah. Rasul tuh kalau dakwah itu begitu, tidak putus asa. Kalau kita mungkin ketemu orang ini suami istri nggak beres ini, kita vonis itu 7 turunan keluarganya tidak akan beres.
Tidak boleh ibu. Justru doakan. Ibunya tidak pernah ngaji. Mudah-mudahan anaknya ya nanti ketua pengajian. Doakan. Itu akhlak namanya. Sampai Jibril mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, engkau itu sungguh akhlakmu itu di atas rata-rata akhlak yang agung. La'ala, di atas. Makhluk Allah yang tidak pernah maksiat itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu taat dan tidak pernah maksiat. Tapi akhlak malaikat itu tidak lebih hebat dari akhlaknya Rasulullah. Subhanallah. Kenapa? Karena Jibril saja tidak kepikiran itu Nabi balik lagi ibu. Jibril saja pernah marah ketika Nabi dilempari batu di Taif. Jibril menawarkan ingin menimpakan bukit ke penduduk Taif. Tapi Rasulullah tidak. Makanya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu dahsyat sekali maknanya. Ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, itu luar biasa sekali. Ibu kalau ketemu begal, mohon maaf ini, ketemu begal adik di jalan, begalnya udah siap mau begal, tiba-tiba dia keserimpet nyungsep ibu. Kira-kira apakah ibu datangi begal itu? Yang ibu lakukan apa? Kalaupun ibu datang ke begal itu hanya mengucapkan innalillahi wa inna rajiun, syukurin. Itu tuh. Boro-boro mikirin, ya Allah begal, kasihan kamu punya anak, punya istri, ayo begal saya. Nggak ada. Itu Rasulullah tuh, subhanallah. Jadi kurang indah apa akhlaknya sampai kita kok tidak bisa belajar dari beliau, subhanallah. Ya, maka ini yang pertama. Rasulullah dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahkan keluar dari lisan Jibril alaihissalam. Siti Aisyah radhiallahu anha pernah ditanya oleh wanita Yahudi. Wanita Yahudi yang tanya tentang suami. Kata wanita Yahudi ini, Aisyah, suamimu itu sama enggak dengan suami-suami kami? Itu pertanyaannya. Kata Aisyah, maksudnya bagaimana ya? Suamiku sama dengan suami-suami kalian. Memang suami kalian kenapa? Kata Aisyah. Suami-suami kami ini kalau dari jauh itu bersinar, bagus. Tapi kalau dekat itu buruk. Persis bulan purnama. Kalau jauh bersinar terang cahayanya, kalau dekat bopeng. Itu suami kami begitu Aisyah. Makanya suami terbaik itu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Kadang-kadang ada suami di kantornya dihormati. Wah, di lingkungan kerjanya semua orang hormat dengan kebaikannya, keramahannya. Begitu di rumah seperti Fir'aun. Itu bukan suami terbaik. Lalu kata Aisyah radhiallahu anha, suamiku enggak begitu. Suamiku dari jauh bersinar, didekati bersinar, makin dekat makin bersinar. Subhanallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah tidur ibu. Malam itu Madinah bocor. Madinah hujan maksudnya ya. Madinah hujan besar dan rumahnya Nabi itu bocor. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah itu ambil ember, Aisyah tidur di atas kasur itu supaya tidak terkena tetesan air hujan. Rasulullah menandanginya dengan ember, bayangkan. Nabi sampai tidak tidur. Bagaimana istrinya tidak ditetesi oleh air. Lalu penuh dituang lagi. Sampai Nabi itu tidak sholat tahajud karena capek. Kemudian ba'da subuh tertidur di Masjid Nabawi karena kelelahan. Datang Abu Bakar pagi hari, ingin menjenguk menantu dan putrinya. Subhanallah. Kan biasa tuh mertua jenguk menantu, biasa kan? Ya Aisyah, apakah rumahmu tadi malam itu bocor? Ayah, bocor. Memang hujan. Loh, tadi malam hujan besar, rumah ayah itu kebocoran. Kamu enggak kebocoran? Nah, ada bocor ayah. Lalu dicari, ternyata ada ember yang berisi air. Oh, mana ini suamiku Rasulullah kemana? Dicari tidak ada di rumah, dicari ke Masjid Nabawi, tertidur. Aisyah menangis. Ini pasti tadi malam tidak tidur menjaga aku dari kebocoran. Subhanallah. Dan Rasulullah itu ibu tidak pernah membangunkan istrinya untuk tahajud. Cocok gak ini? Dalilnya cocok gak ini? Enak gak? Rasulullah tidak pernah membangunkan istrinya untuk tahajud. Pas banget Ustaz. Alhamdulillah saya gak pernah dibangunin. Kecuali 10 akhir Ramadan. Nah, kalau 10 akhir Ramadan,
Nabi membangunkan semua istrinya satu persatu. Dari pintu ke pintu. Kalau sekarang cukup suami ibu suruh telepon. Ya, iktikaf di mana suruh telepon. Dapat sunnah itu. Mah, telepon, mah bangun. Tapi cukup yang ditelepon ibu, jangan istri temannya ditelepon juga. Ya. Tapi Rasulullah ketika membangunkan istrinya ibu, bagaimana akhlak Nabi, coba lihat. Rasul itu kalau membangunkan istrinya, ditiup ibu. Kelopak mata ini bagian mata ditiup. Sedang tertidur, ditiup sebelah kanan. Sebelah kiri. Belum bangun juga dikecup. Sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi Nabi itu tidak pernah, woi bangun, tidak pernah. Apalagi lempar baskom begitu. Dengan kelembutan. Ya, dan Aisyah memang kadang-kadang tidak terbangun karena kesejukan dan kelembutan Rasulullah. Ditiupkan makin enak itu kan. Tapi kalau ibu mempraktekkan ini, insya Allah sekali tiup pasti bangun. Kenapa? Beda. Rasulullah mah harum, suaminya bau cigong. Subhanallah. Jadi baru satu tuh langsung bangun. Ya, beda dengan Rasul. Ya, tapi ini sunnah ibu, nanti praktek. Ayah tolong nanti kalau bangunin mama tiup ya. Subhanallah. Nah, itu Rasulullah. Betapa Nabi itu sangat lembut sekali. Ya, jadi sifat pertama yang akan kita ambil pelajaran adalah sifat kelembutannya Nabi. Ya, disebut dengan al-hilmu, kata ulama. Al-hilmu itu maknanya Nabi itu sangat lembut sekali. Ya, Nabi pernah ketika sedang duduk begini dengan para sahabat, datang Arab Badui. Ya, Arab Badui itu Arab pedalaman. Ini kalau bahasa kita Arab yang tidak pernah sopan sama Nabi. Kalau bicara itu ya Muhammad, tidak pernah. Ya Rasul, tidak pernah. Ya Muhammad, itu Arab Badui itu. Arab itu ada Badui, ada Arab Musta'ribah, Arab agak kota. Nah, ada satu lagi tuh Arab maklum. Nah, ini kita semua Arab maklum ya. Dibilang Arab juga tidak bisa bahasa Arab ya. Itu tiba-tiba orang Badui ibu buang air kecil di pojok masjid. Bayangkan. Lagi duduk begini, lagi taklim Rasul dengan para sahabat, tiba-tiba masuk tanpa salam, tanpa permisi, pipis di ujung masjid. Itu kalau terjadi sekarang, apa kita bilang? Penistaan itu. Ya kan? Penjara ini orang. Oh, ini menistakan rumah Allah, menistakan agama. Tapi lihat cara Nabi. Begitu melihat keadaan yang terjadi, sahabatnya sudah mulai emosi. Yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apalagi Umar, ya Rasulullah, izinkan aku penggal itu lehernya. Kata Nabi, makanakum, tenang, diam di tempat kalian. Di tempat kalian. Lalu yang marah tadi Umar disuruh nyiram, ambil ember, siram pakai air. Dulu masih tanah. Jadi kalau disiram tuh najisnya turun. Ya. Kenapa Nabi membiarkan Yahudi atau Badui itu buang air kecil sampai selesai dulu hajatnya? Karena kalau diusir, najisnya akan kemana-mana. Ini pelajaran ibu, kalau ada anaknya pipis di satu tempat, jangan diusir. Biarkan selesaikan dulu di sana. Karena kalau dia lari, pipis sembarangan jangan di situ, lari. Nah, itu kemana-mana itu. Makin capek membersihkannya. Itu pelajarannya begitu tuh, ya. Kan kita lagi belajar sama Nabi. Kemudian apa? Rasulullah SAW mendatangi Badui itu lalu mengatakan, Fulan, mohon maaf, inna mahadal masjid lissalah lidzikri liqiraatil Quran lima jalisul ilm. Ini masjid untuk salat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk majelis taklim. Apa kata Badui? Oh, berarti ini masjid tempat salat, tempat zikir, baca Quran, ambil majelis taklim, bukan tempat buang air kecil ya? Oh, paham dia. Jadi tidak perlu membuang energi untuk marah-marah kepada orang yang IQ-nya itu tidak nyambung dengan kita ibu. Ini pelajarannya. Karena orang Badui itu sifatnya kata Quran, kufur, munafik, yang dia tahu cuma rumput, gunung, langit, kerikil. Itu munafik apa? Badui itu. Jadi dia tidak paham itu kalau masjid itu buat ibadah. Makanya ibu kalau anak-anak lari di masjid, anak kecil lari-lari, ibu marah-marah, capek ibu, tidak akan berhenti dia. Kenapa? Dia tidak paham. Pokoknya kalau ada tempat luas, saya lari. Dia tidak paham itu masjid. Coba masjidnya dibikin sempit, tidak lari dia. Maka sampaikan dengan baik, nak, ini tempat sholat, nak, ini tempat orang doa, ini tempat orang baca Quran.
Oh, ini bukan tempat main benteng, Mama. Bukan. Oh. Jadi nggak capek energinya. Rasulullah SAW. Walhasil apa kata Badui? Lihat, Badui doanya begini, Ibu. Allahumma arham Muhammadan wala tarham ghairaha. Ya Allah, rahmati Muhammad, jangan rahmati sahabat. Nyebelin gak itu? Kenapa? Karena sahabat tadi marah. Tapi kata Rasulullah, Badui, fulan, jangan sempitkan yang luas, jangan sempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas. Doakan para sahabat. Lalu sahabat didoakan, Badui ini pulang ke rumahnya, besok pagi datang lagi bawa orang sekampung Badui semuanya masuk Islam. Karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, Ibu. Makanya dakwahnya itu dengan akhlak yang luar biasa. Lembut, Rasulullah al-hilmu. Kita ini diajarkan oleh Nabi, Ibu, menjadi pribadi yang lembut. Ciri orang yang lembut, hatinya pemaaf. Ibu kalau mau mengukur diri Ibu lembut atau tidak, saya pemaaf atau enggak? Ibu sering enggak disakiti orang? Jujur, sering disakiti orang? Yang paling keras ini betul-betul teraniaya ini. Subhanallah. Ya, kita ketemu orang ini, Ibu, di sosial media nyebelin, ketemu langsung nyakitin. Ya kan, sosial media juga bisa nyebelin dari statusnya, bikin kita kesel. Ketemu juga dari lisannya. Bahkan lihat gaya jalan orang, kadang-kadang kita sebel juga. Itu jalan kok kenapa ya Ustaz? Jalannya kanan semua. Mungkin kakinya sebelah kanan ada emasnya. Kanan semua jalannya, subhanallah. Maka kalau hati kita tidak lembut, tidak lapang, mudah sakit hati, Ibu. Mana yang lebih susah? Memaafkan atau minta maaf? Mana lebih susah? Memaafkan atau minta maaf? Ya, ada khilaf di sini. Yang lebih susah itu ternyata memaafkan. Makanya Allah itu Maha Ghafur. Allah Maha memaafkan. Kalau minta maaf mah gampang, Ibu. Saya kalau ke ATM setiap pagi, ATM saja minta maaf sama saya. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Ya, minta maaf itu gampang, tapi memaafkan susah. Makanya orang-orang yang ahli surga, kata Quran, wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Dan orang yang hobinya memaafkan orang, ini kata Nabi, ahli surga sebelum surga. Nah, Ibu ingin menjadi ahli surga sebelum surga? Jadilah hamba Allah yang mudah memaafkan. Mana dalilnya Ustadz? Gak usah jauh-jauh. Kalau melihat sahabat dulu, ada namanya sahabat Abu Damdam. Ya, Ibu sudah tahu ceritanya, saya tidak bahas itu. Ini akhir zaman. Ada seorang bapak, ya, dia tinggal di Kalimantan. Ketika sholat Jumat menjadi imam, wafat dalam keadaan sujud. Ini wafatnya indah atau enggak? Namanya apa? Husnul Khatimah. Wafat di hari terbaik, Jumat. Wafat dalam amalan terbaik, salat. Wafat dalam kalimat terbaik, kalimat subhana rabbiyal a'la, memuji Allah, meninggikan Allah. Ibu mau wafat hari Jumat? Punya cita-cita enggak wafat hari Jumat? Hah? Punya ya? Betul ini? Ya, sekarang hari apa? Lah, saya tanya Ibu, katanya mau enggak wafat hari Jumat? Mau Ustadz. Sekarang hari apa? Kamis. Jangan Jumat besok Ustadz. Ini keranjang Shopee belum beres semua Ustadz. Subhanallah. Ya. Nah, jadi bapak ini wafatnya mendapatkan semuanya yang terbaik. Sahabat kami datang ke rumahnya. Qadarullah beliau sedang dakwah di Kalimantan saat itu. Datang ke sana. Salah satu asatid yang Ibu juga pasti kenal. Datang ke sana, tanya kepada istrinya, Ibu, bapak ini punya amal soleh apa? Subhanallah. Kata istrinya, Ustadz, saya ini sebenarnya menyesal. Yang membuat saya menyesal, bapak ini sebelum berangkat Jumat kemarin minta dibuatkan kolak. Tapi saya katakan, Pak, kolaknya nanti pada Jumat ya, supaya bapak ini tidak buru-buru makan. Apa pelajarannya? Ibu kalau suaminya sebelum Jumat minta sesuatu, jangan ditunda. Ya, sampaikan kepada suami Ibu, Bapak kalau Jumatan berangkat aja, tidak usah aneh-aneh minta apa-apa. Subhanallah. Nah,
Tapi istrinya mengatakan, Ustadz, suami saya ini tidak punya amalan spesial sih Ustadz. Tapi yang saya tahu, sebelum tidur, setiap malam suami saya ini sholat 2 rakaat. Lalu yang saya dengar doanya itu, Allahumma qad afautu man dzolamani. Ya Allah, saya ini sudah memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang mendolimiku hari ini. Subhanallah. Hanya itu amalannya ibu. Sholatnya biasa, ngajinya biasa, sunnahnya kadang-kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Tapi karena punya amalan yang mudah memaafkan orang, dia mendapatkan predikat wafat husnul khotimah. Kalau wafatnya sudah indah, maka perjalanan setelahnya pun akan menjadi indah. Wali surga tuh begitu tuh. Jadi kalau masih suka dendam sama orang, masih punya rasa sebel sama orang, nggak mau maafin, surga itu jauh dari kita. Kita ini masuk surga karena Allah banyak memaafkan kesalahan kita, betul enggak? Bagaimana Allah mau maafin kita, kita saja memaafkan orang tidak mau. Seolah-olah kita lebih hebat dari Allah. Naudzubillah. Jadi yang punya salah atau yang temannya belum minta maaf, sudah maafkan dia sebelum terucap kata maaf dari lisannya. Oh, itu akhlak yang luar biasa. Siap ibu? Ustadz, tapi dia nyebelin terus, udah dimaafin nyakitin lagi. Dimaafin nyakitin lagi. Nah, itu ujian ibu. Ibu memaafkan orang, dia nyakitin lagi, maafin lagi. Nyakitin lagi Ustadz, maafin lagi. Nyakitin lagi, maafin lagi. Sampai kapan Ustadz? Sampai mana nanti yang paling duluan wafat. Kalau dia wafat, gak ada lagi nyakitin saya. Tapi ibu doa sama Allah. Ya Allah, ini orang sudah dimaafin tapi nyakitin. Dimaafin, nyakitin lagi. Dimaafin lagi, nyakitin lagi. Ya Allah, please ya Allah. Kalau nanti di surga jangan ketemu dia. Karena takut di surga nyakitin lagi. Subhanallah. Jadi boleh tuh ibu doa tuh surganya di bawah saya saja ya Allah dia. Jangan satu surga dengan saya. Yaitu lembut hati namanya. Al-hilmu, itu Nabi. Makanya Nabi tidak pernah dendam sama siapapun, sama musuhnya Nabi tidak pernah dendam. Bahkan ketika Fatu Mekah, semua tawanan orang kafir ya ada di sana, termasuk yang namanya Hindun, belum Islam saat itu, masuk ke kota Mekah. Rasulullah mengatakan, apa yang kalian kira tentang aku sekarang? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka mengatakan, kami tidak mempunyai prasangka kecuali kebaikan karena engkau adalah orang yang baik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa antum tulaqo, kalian semua bebas. Subhanallah, itu Rasulullah. Jadi ini poin yang pertama, Nabi itu punya sifat namanya al-hilmu. Apa al-hilmu? Lembut hatinya, lembut sikapnya kepada siapapun. 1. 2, Rasulullah SAW, subhanallah, Rasul itu sangat rahmah. Rahmah itu penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat, kasih sayang ibu. Kepada siapa Nabi itu sayang? Siapapun. Nabi sayang kepada anak kecil, iya. Nabi kalau ketemu anak kecil cium tangannya ibu. Ibu kalau ketemu anak kecil yang cium tangan anak kecil atau ibu yang cium tangan ke anak kecil. Atau anak kecil yang cium tangan ke ibu. Tapi Rasulullah tidak. Rasul menarik tangan anak kecil dikecupnya. Subhanallah. Nabi penyayang. Bahkan ada seekor binatang ngadu kepada Nabi. Ya Rasul, aku dipekerjakan oleh pemilikku ini lebih dari lebih dari jamnya. Sementara aku tidak diberikan upah, tidak diberikan makan yang sesuai. Aku didolimi. Kata Rasulullah apa? Bebaskan unta itu, aku beli, lalu bebaskan. Tuh, sampai binatang Nabi itu begitu. Makanya ketika Isra wal Mi'raj, buruk itu turun. Menjemput Rasulullah. Buruk itu binatang, satu-satunya binatang yang tidak punya pasangan. Makanya gak ada bedanya tuh. Buruk dan jomblo, sama-sama gak punya pasangan. Ya, buruk itu turun sampai Rasulullah mengatakan, buruk kenapa engkau turun? Aku kan bisa naik. Kata buruk, aku tidak akan membiarkan engkau untuk repot-repot naik ke atas. Sementara aku bisa turun ke bawah karena aku mendengar engkau adalah manusia yang sangat berkeprihewanan di dunia.
Karena ini hewan yang berbicara. Nabi itu tidak pernah menyakiti binatang. Subhanallah. Lalu Rasulullah pernah sholat subuh, Ibu. Rasulullah jadi imam, tapi sholatnya sebentar. Sampai sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, anasita, ya Rasul, engkau lupa ini sholat subuh? Biasanya kalau subuh sholatnya lama. Apa kata Rasulullah? Kamu dengar atau enggak? Kalian tadi dengar enggak? Ketika aku takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada suara anak kecil yang menangis. Dan aku khawatir bapaknya sholat berjamaah di sini, ibunya di rumah sakit. Bukan di rumah sakit, di rumah sedang sakit. Anaknya butuh pertolongan, sehingga aku percepat bacaan sholatku. Itu Nabi itu, Ibu. Ini fikih imam. Kalau jadi imam, tolong perhatikan makmumnya. Ya, jangan mentang-mentang hafal Quran 30 juz, imam suka-suka dia, makmumnya sudah sepuh. Nahan encok, asam urat, diabetes, pegelinu. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya cuek-cuek saja, makmumnya meninggal semua. Subhanallah. Itu Rasulullah tuh sangat rahmah kepada anak kecil, sangat rahmah kepada binatang. Kepada siapa lagi? Kepada musuh. Subhanallah, Nabi itu punya musuh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik pada masa itu. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, anaknya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku wafat, tolong disolatkan ya Rasul. Rasulullah datang. Tapi Allah tegur, tidak boleh solat kepada orang munafik. Kalau bukan karena teguran dari Allah, Nabi mensolatkan yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang jelas-jelas musuhnya Nabi. Subhanallah. Itu Rasulullah. Ya, Nabi itu tidak pernah yang namanya membenci siapapun, Nabi tidak pernah. Bahkan 11 istrinya semuanya merasa dispesialkan oleh Nabi. Itu 11 istrinya, Ibu. Ya, ini ada suami sekarang satu saja nggak merasa dispesialkan. Oh, ini aneh. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ketika dikatakan seorang wanita Yahudi tua ini mencoba kebersihan hati Nabi. Saya mau tahu nih, Nabi bersih enggak hatinya? Itu wanita tua membawa buah limau. Tahu limau, Ibu? Limau itu rasanya apa? Asam ya. Ini bukan limau Bintaro, bukan. Ini limau Madinah. Oh, lebih asam lagi tuh. Begitu dibawa itu 10 buah, Rasulullah disiapkan, ya Muhammad, aku bawakan buah. Nabi itu tidak pernah ingin mencela makanan, kemudian mengecewakan orang yang memberikan makanan. Maka Nabi memakan buah limau itu di hadapan wanita Yahudi tua itu. Walaupun rasanya asam, Nabi itu senyum. 1 habis, 2 habis. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu di sebelah Nabi mengatakan, tumben ini gak bagi-bagi Nabi. Kok Nabi tiba-tiba pelit ya makan limau? Tuh dalam hati Umar tuh. Dihabiskan limau itu, begitu habis 10 buah itu, tiba-tiba Yahudi tua ini bukannya senang tapi marah. Waihak, celaka kamu Muhammad. Subhanallah. Meninggalkan Rasulullah. Lalu Nabi tahu isi hati Umar itu apa. Pasti ini nyangkain saya pelit ini. Lalu saya sampaikan, Nabi menyampaikan ke Umar, ya Umar, kamu tahu enggak kenapa aku ini enggak berbagi buah itu kepadamu? Aku khawatir kalau kamu memakannya, kamu akan mencela buahnya dan kamu marah kepada pemberinya. Karena rasanya asam ya Umar. Oh, aku kira rasanya enak ya Rasul. Karena engkau tersenyum. Ya aku enggak mau menyakiti Yahudi itu. Subhanallah. Itu Rasulullah. Kadang-kadang kita kalau ada makanan, di depan orangnya kita cela. Na'udzubillah. Kalau ngasih makanan yang pantas dong Ibu. Kadang begitu tuh. Keluarga saya ada 5, ngasih lele kecil 1 lagi. Subhanallah. Tidak dengan Rasulullah. Maka ini dikatakan Rasul itu apa? Rahmah. Rasul rahmah. Ibu pernah dengar kisah Nabi bersama Aisyah atau belum? Aisyah itu pernah buat minuman tapi salah bahan, Ibu. Pernah dengar kisah ini? Pernah kan? Bagaimana reaksi Nabi coba? Apakah Nabi marah? Tidak. Ya, bahkan subhanallah Rasulullah itu dengan kata-katanya yang sangat indah. Padahal itu capek loh, pulang perang Tabuk, cuaca cukup panas. Nabi itu haus, ingin minum, ambil air ke dapur. Ambil sendiri Ibu. Tapi kata Aisyah, ya Rasulullah kan ada saya, kenapa ambil sendiri?
Engkau duduk, aku mengambilkan air. Nah, itu Aisyah. Tapi kalau istri zaman sekarang mungkin suaminya ke dapur. Ayah mau kemana? Mau ke dapur. Ngapain? Ambil air. Nitip satu ya. Itu sekalian pampers anak belum dibuang itu. Itu jemuran angkutin ayah. Subhanallah. Istrinya nangis. Ternyata di depan drakor. Saking rindunya Aisyah. Salah ibu memberikan bahan minuman. Ingin membuat teh manis. Dimasukkannya garam. Jadinya asin. Disiapkan kepada Rasul. Ya Rasul, minum, airnya sudah dibuatkan. Lalu dia berlalu ke kamar. Rasulullah minum. Begitu diminum, bismillah, diminum asin. Apa kata Rasulullah? Ini pasti tidak sengaja. Itu Rasul tuh. Dan kalau saya, ini pasti keringet siapa ini? Lalu Aisyah keluar dari kamar. Subhanallah, melihat airnya masih banyak. Bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kenapa tidak diminum? Aku sudah buatkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, duduk sebentar sini, sebentar. Kamu ingat enggak dulu waktu kita baru nikah? Dulu masa-masa baru menikah, masa-masa bahagia. Ingat enggak dulu kalau aku haus, kamu minum duluan kan? Itu kata Rasul tuh. Ya Rasulullah, bagaimana aku minum? Kaifa asyrabu hadza wa ana sana'tu laka? Bagaimana aku minum ini? Aku buatkan untukmu. Kata Rasulullah, demi cintaku padamu Aisyah, engkau minum duluan. Nabi itu diminum oleh istrinya. Begitu diminum rasanya apa? Asin. Dipeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasul, ma'dziratan, maafkan aku. Kata Rasulullah, loh kenapa Aisyah, ada apa? Airnya asin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, masa si asin? Hebat gak suami ini bu? Kalau saya mungkin, Abi maaf Abi, kenapa Umi airnya asin? Dari tadi keles. Saya begitu tuh. Ya, itu kalau saya. Nabi tidak, karena apa? Nabi tahu betul perasaan wanita itu mudah patah. Nih ibu ini, para wanita ini diciptakan dari tulang rusuk paling kiri, paling atas, paling bengkok kata Rasulullah. Makanya kalau tidak diluruskan, bengkok terus. Kalau dipaksa diluruskan, patah. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya ibu tahu toge? Toge beli 1 kilo, 2 kilo, 1 truk gak ada yang lurus. Cara meluruskannya gimana? Rebus. Ya kan? Lunak dia, lurus. Maka cara meluruskan wanita diapain ibu? Bukan kata saya ya. Jangan direbus. Itu kekerasan dalam rumah tangga nanti. Caranya dihangatkan. Dihangatkan seperti Nabi. Nabi tahu perempuan itu punya 10 rasa malu. Hilang 1 saja. Oh itu malunya tidak akan hilang ibu. Itu perempuan itu. Tapi kalau laki-laki kan beda. 10 rasa malu, hilang 9, tetap tidak tahu malu dia. Itu Rasulullah begitu mendengar asin, masa si asin? Coba sini, direbut. Kata Aisyah, jangan ya Rasul asin. Coba sini, jangan asin. Lalu diambil, diminum oleh Rasulullah. Sambil menatap wajah istrinya, habis diminum airnya yang asin. Makin kaget Aisyah, ya Rasul, alaisa fihi mali, bukankah rasanya asin kok habis? Apa kata Rasulullah? Ya Humaira, coba ibu, udah salah dipuji namanya, panggilan kasih sayang. Ya Humaira, ini sunnah nih. Ibu kalau punya suami, pernah nggak dipanggil dengan panggilan kasih sayang? Kalau belum pernah, belajar dari Nabi. Ya, tapi mohon maaf, suaminya juga harus belajar dulu, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya tidak putih kemerah-merahan, tapi hitam kegelap-gelapan, ya hajar aswad. Wah itu bisa berantem itu. Nah, itu bisa ribut nanti. Ya jadi harus tahu dulu bagaimana cara memuliakan istrinya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sambil menatap wajah istrinya? Ya Khumaira, ayu amur, ay amlah ala wajhil ardi, halawatu ala wajhi. Wahai yang kemerah-merahan. Apapun yang paling pahit di atas muka bumi, apapun yang paling asin di atas muka bumi ini akan terasa manis karena manisnya ada di wajahmu. Subhanallah. Ini film Korea lewat ibu. Jadi Nabi itu romantis. Cuman kadang-kadang kita belajar romantis itu dari orang-orang kafir, orang-orang barat. Padahal Nabi kita itu paling romantis kepada istrinya. Subhanallah. Ya, maka Rasulullah SAW itu rahmah kepada siapapun. Itulah sifat yang kedua.
Tiga, ya, sifat yang ketiga. Apa yang akan kita ambil pelajaran dari Nabi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat al-yakin. Apa? Al-yakin. Yakin. Nabi itu tidak pernah ragu sedikit pun dengan apapun yang sudah diputuskan ataupun apapun yang diperintahkan. Nabi tidak pernah ragu. Saya tanya kepada ibu yang dirahmati Allah, jadi nabi itu susah atau mudah? Rasulullah itu kan dulunya ndak tahu kalau ingin diangkat jadi nabi kan? Begitu 40 tahun usianya, khalwat di Jabal Nur, datang Jibril. Itu pun masih ketakutan, lari Nabi pulang ke rumah. Ternyata jadi nabi itu ndak mudah. Kalau ibu ndak percaya, pulang dari majelis ini, ibu pulang ngaku nabi coba. Saya nabi. Paling tetangga bilang, pulang ngaji dari mana itu? Ustadznya siapa tadi? Rasulullah begitu mendeklar dirinya, ana nabi, ana rasul. Apakah semua orang suka? Ih, hebat nabi rasul, selfie. Nah gitu. Tapi dihina ibu. Oh, tukang sihir. Oh, sesat. Oh, gila. Tuh. Tapi apakah nabi mundur jadi nabi? Tidak. Nabi tidak ngeluh. Ya Allah, jadi nabi begini amat, saya resign. Nggak ada. Kenapa? Karena nabi yakin. Yang dibawanya adalah kebenaran. Tuh, kalau ibu ingin mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, ibu harus punya sifat yakin di atas kebenaran. Ibu yakin enggak yang dibawa nabi itu semuanya adalah kebenaran? Yakin? Tapi kenapa enggak mau mengamalkan? Contoh nih, contoh. Ibu tahu kalau ada minuman kopi, kopi itu kemasukan lalat, ibu minum atau buang? Dibuang kan? Padahal kata Nabi apa? Kalau ada minuman, masuk seekor lalat, celupkan sebentar, buang lalatnya, minum airnya, jangan dibuang. Karena di sayap lalat itu, salah satu sayapnya ada penawar dari racun ataupun kotorannya. Tapi dicelup sebentar, nggak usah dijus. Ya, kebanyakan dari kita itu dibuang. Jorok, buang, jorok, ganti. Padahal ini sunnah. Apalagi kalau ke undangan, tamunya banyak, itu minumannya semua kemasukan lalat, lalu tuan rumahnya gini, celup, buang, celup, buang, celup, buang. Insya Allah difitnah ibu. Jangan ke undangan di situ. Kenapa? Jorok. Padahal itu sunnah. Jadi lalat itu ibu kalau perhatikan deh, lalat kalau ibu punya kopi nanti atau teh manis di rumah, itu lalat kalau masuk pasti salah satu sayapnya itu tidak tenggelam. Jadi kalau tidak kanan yang masuk atau kiri. Artinya apa? Kalau yang masuk sayap kiri berarti racunnya di kiri. Kalau yang tenggelam sayap kanan racunnya di kanan. Berarti penawarnya itu sebelahnya kan? Makanya lalat itu enggak pernah masuk kepala dulu, itu lalat salah landing gitu kayaknya. Mungkin begadang dia tadi malam. Subhanallah. Ya. Coba ibu dipraktekkan, tapi jangan sengaja cari lalat, nanti nunggu kopi suaminya sengaja dicari lalat dimasukin. Ini kalau terjadi. Nah, karena kita enggak yakin, jadi kita enggak mengamalkan. Karena ternyata mohon maaf, iman itu enggak cukup kalau enggak ada keyakinan. Yakin itu di atas iman loh. Bisa dipahami gak? Yakin itu di atas di atas iman. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah mengalami ini. Nabi Ibrahim kan pernah minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb, kaifatuhil mauta. Ya Allah, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Kata Allah, afalam tu'min, apakah engkau tidak beriman Ibrahim? Bukan tidak beriman, hanya untuk meyakinkan. Tuh. Jadi yakin itu di atas iman. Makanya kalau Nabi tidak punya keyakinan yang tinggi, dakwah tidak akan pernah berhasil. Rasul berapa kali ibu dijegal dakwahnya, bahkan pamannya sendiri melarang Nabi dakwah karena kafir Quraisy datang ke Abu Thalib. Ya Abu Thalib, tolong suruh keponakanmu berhenti dakwah lah. Sudah jangan dakwah. Mau apa sih aku kasih? Mau wanita cantik aku nikahkan, mau harta aku berikan, mau jabatan aku kasih, kata orang-orang kafir. Begitu kabar ini disampaikan kepada Rasulullah, apa jawaban Nabi? Ya Ami, la wada'ati syamsi biyamini wal qamari ala yasari ala an atruka hadal amr ma taraktuhu hatta fustu ahlaktu bih. Subhanallah. Wahai pamanku, mohon maaf. Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk aku berhenti dakwah,
Aku tidak akan pernah berhenti dakwah sampai aku ini menang dalam dakwah atau aku hancur bersama dakwah. Itu yakin gak itu? Artinya begini Ibu, rembulan atau matahari di tangan kanan Nabi mungkin atau enggak? Nggak mungkin. Bulan di tangan kiri Nabi mungkin atau enggak? Nggak mungkin. Kalau matahari dan rembulan saja tidak mungkin di tangan kanan dan kiri Nabi, apalagi harus berhenti dakwah, itu lebih tidak mungkin lagi. Tuh Rasulullah tuh. Makanya ibu ini kalau punya keyakinan, diajak taklim misalnya, tiba-tiba ada kabar dari teman yang lain, Bu, mau taklim ya? Kemana? Nurul Qalbi. Oh gitu, Bu, di sini ada diskon Ibu. Itu tas yang Ibu cari, itu ada loh. Beli 1 gratis 5 Ibu. Kalau Ibu tidak punya keyakinan, itu Ibu bisa belok itu. Tapi kalau punya keyakinan, nggak mau saya. Demi tangan kananku, walaupun cucian kotor di tangan kananku, cucian piring di tangan kiriku, untuk aku berhenti taklim, aku tidak akan berhenti taklim sebelum aku ini hancur bersama taklim atau taklimnya yang hancur. Subhanallah. Ya. Ya, karena kalau bahasanya Nabi, Ibu ketinggian. Ini bahasa Ibu saja keseharian. Subhanallah. Itu namanya yakin. Ibu tahu keponakan Nabi namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini ketika tua itu kakinya sakit Ibu. Dan harus diamputasi. Tapi syaratnya kata dokter Urwah, kalau kamu ingin diamputasi tolong minum khamr. Kenapa? Karena dulu tidak ada obat bius. Kalau tidak minum khamr sakit. Apa kata Urwah? Dokter mohon maaf. Aku haramkan tubuhku untuk menyentuh khamr, apalagi aku meminumnya, aku tidak mau. Cari cara yang lain. Kata dokternya, tidak ada cara lain. Atau kamu mau cara yang kedua, minum obat. Aku punya obat, kalau kamu minum, akalmu hilang sesaat. Supaya bisa diamputasi. Kata Urwah, dokter mohon maaf, aku tidak akan pernah ridho kehilangan akal sesaat. Karena lisan dan hatiku tidak akan pernah bisa berhenti berzikir walau sesaat. Subhanallah. Dokternya makin bingung Ibu. Lah caranya bagaimana Urwah? Bagaimana bisa untuk mengamputasi kaki Anda? Anda tidak meminum khamr, Anda tidak meminum obat. Kata Urwah, amputasi kakiku dalam keadaan aku berzikir kepada Allah. Lalu didatangkan orang-orang berbadan besar tujuannya untuk memegangi Urwah supaya tidak bergerak. Kata Urwah bin Zubair, dokter ini siapa? Suruh mereka keluar. Tidak usah aku dijaga, aku berzikir, dalam keadaan berzikir, amputasi kakiku. Aku tidak akan pernah bergerak. Subhanallah. Kenapa? Karena Urwah yakin khamr itu haram. Kehilangan akal itu tidak enak. Makanya Urwah lebih memilih untuk diamputasi dalam keadaan dia berzikir. Karena zikrullah itu kekuatan. Yakin tuh begitu. Yang membuat Urwah itu tidak takut ya diamputasi walaupun tanpa khamr dan obat yang menghilangkan akal sehatnya karena dia punya keyakinan. Kalau ibu punya keyakinan yang haram-haram, yang halal-halal, yang haram tinggalkan, yang halal diambil, tidak ada tuh orang korupsi. Ya kan? Kenapa koruptor itu korupsi? Dia tidak yakin ibu kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Sehingga dia menjadi pribadi yang serakah. Takut nanti anaknya tidak bisa kebeli iPhone 18 misalnya. Takut nanti rumahnya tidak bisa di apartemen yang mewah, tidak punya rumah di klaster yang keren. Makanya korupsi saja. Segala cara dilakukan. Yang penting apa yang diinginkan didapatkan. Makanya bab yakin ini bab penting dalam urusan kita beragama kepada Allah. Kalau Allah sudah katakan kerjakan, kerjakan. Allah katakan tinggalkan, tinggalkan. Itu namanya yakin. Ya, ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah perintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Tidak ada tawar-menawar. Subhanallah. Jadi ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan punya sifat al-yakin. Saya sampai hari apa ini kajiannya? Sampai jam berapa maksudnya? Cukup ya? Masya Allah. Soalnya saya perhatiin ini masih bengong terus gitu. Jadi saya enggak berhenti. Baik. Jadi cukup 3 sifat Nabi ini menjadi bekal kita untuk belajar. Ini bukan membatasi Ibu. Karena kalau dibahas seluruh sifat Nabi itu enggak selesai. Ya. Karena terlalu banyak, terlalu luas. Tidak akan pernah hatam kita membahas kitab-kitab Rasulullah, kitab tentang Rasulullah, kecuali umur kita yang akan duluan hatam.
Ya, maka mudah-mudahan dengan waktu singkat ini menjadi hujah di hadapan Allah nanti bahwa ya Allah, saya pernah belajar tentang Rasulullah. Saya pernah mengenal Rasulullah melalui kajian-kajian sirah nabawiyah. Maka jadikan ini hujah bahwa ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Walaupun waktu pengajian dulu saya senderan ya Allah. Walaupun waktu pengajian dulu saya ngantuk-ngantuk ya Allah. Nah apa-apa Ibu ya. Jadi tidurnya orang di majlis taklim itu lebih baik ya daripada apa? Daripada dia di rumah. Jadi enggak apa-apa. Ya, tidur di majlis taklim itu subhanallah bagian daripada mensyukuri nikmat. Karena ngantuk itu nikmat Allah bukan? Nikmat. Makanya ya Allah, saya ingin mensyukuri nikmat ngantuk, maka saya tidur. Subhanallah. Baik, tapi kalau tidurnya dari awal sampai akhir itu bukan ibadah, itu jenazah namanya, ya. Maka mudah-mudahan Allah sempurnakan segala kekurangan-kekurangan ibadah kita dengan bukti kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Syukran ala husni istima'ikunna lakuna minul buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ibu-ibu ada yang mau bertanya Kak? Bu Anji, Lina, mau bertanya Kak? Bu Eva tadi mau nanya. Semua ini. Bu Eva mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kami bisa sampaikan di zaman Rasulullah itu tadi yang dikasih kajinya dalam musik itu berarti bukan main khusyuknya kalau kita sehari-hari mungkin khusyuknya itu kenapa nggak seperti yang terdahulu gitu Ustaz. Namun apa mungkin Rasulullah itu ada di zamannya, ada wujud orangnya gitu. Apa karena Rasulullah sekarang waktu kita nggak melihat jadi kita nggak bisa ketol. Itu kan ada di zaman Rasulullah, ada permasalahan harus ke Rasulullah nanya langsung gitu. Jadi rasanya itu kecintaan terhadap Rasulullah. Sekarang itu mesti begini, mesti kita lihat apa dia tidak ada di sini. Bagaimana kita menghadirkan selalu Rasulullah itu supaya kita khusyuk dalam kita teringat rasul-rasulnya berzikir. Baik, jazakillah khair Bunda. Ibu yang dirahmati Allah, bismillah. Jadi menumbuhkan rasa cinta itu memang enggak instan, perlu proses. Ya, pertama prosesnya itu ibu kenali dulu Rasulullah dengan serius mengenal Rasulullah. Caranya ya belajar kitab sirah nabawiyah tadi. Ibu kenali bagaimana Nabi itu berinteraksi dengan istrinya, bagaimana Nabi menjadi seorang kakek terhadap cucunya, bagaimana Nabi menjadi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Itu semua tidak cukup satu kali belajar, seumur hidup ibu belajar tentang Rasulullah. Saya baru datang kemarin dari umroh ya, Tahadus bin Nikmah. Ini sahabat-sahabat kami yang berangkat bareng. Beliau cerita sendiri ya, menyampaikan Ustadz rasanya beda ya. Saya sebelum umroh itu kalau dengar kata-kata Rasulullah biasa saja, tidak bergetar Ustadz. Tapi jujur Ustadz, begitu saya umroh dan Ustadz sering menceritakan tentang sirah nabawiyah di perjalanan di Mekah, di Madinah, kok saya sekarang mendengar Rasulullah tuh bergetar dan meneteskan air mata. Apalagi ketika sholat berada di Masjid Nabawi. Saya tahu betul di situ ada makam Nabi. Ini rasanya beda Ustadz. Nah, kenapa punya rasa yang berbeda? Karena tahu sejarah Nabi, kenal dengan Nabi. Jadi sebelum umroh itu didoktrin dulu tentang Rasulullah begini, baca kitab-kitab sirahnya.
ibu coba baca buku Sirah Nabawiyah. Yang paling gampang dibaca itu kitab Rahiqim Maktum dari Syekh Sofi Rahman Mubarak Al-Furi. Itu kitab bestseller. Ya, ibu baca tanpa ibu megang handphone, tanpa ada gangguan anak-anak ibu, tanpa ada gangguan kirim paket, fokus. Ibu serius baca dalam keheningan, coba buktikan dan praktekkan. Ibu akan tersentuh dengan kisah-kisah Nabi. Jadi kita ini susah menumbuhkan cinta karena kita belum mengenal siapa Rasul kita ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, ya, nggak kenal maka kenalan dulu, baru nanti akan tumbuh rasa cinta. Jadi yang pertama, untuk bisa menumbuhkan rasa cinta, kenali dulu seperti apa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ibu sudah tahu sunnah-sunnahnya yang ringan saja ibu dawamkan itu. Apa sunnah Nabi yang ringan? Sunnah itu kan ada 4 ya. Ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yaitu seperti hadis-hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata-kata baik atau diam. Nah, ini ibu amalkan. Kalau tidak bisa kata-kata baik, saya diam, Ustaz. Itu sudah sunnah ibu. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Nabi yang sering dilakukan apa? Misalnya Nabi itu sebelum tidur selalu apa? Doa, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu mengusap ke seluruh tubuhnya. Bangun tidur Nabi tidak langsung ke kamar mandi. Makanya doa lagu-lagu anak-anak itu tidak tepat. Bangun tidur ku terus mandi, itu bukan sunnah. Jadi bangun tidur itu Nabi duduk sebentar ibu. Lalu mengusap wajahnya. Itu Rasulullah tuh, diusap-usap dulu. Kalau istilah kita itu nyawanya biar kumpul. Nah, itu kan perbuatan Nabi dan itu ringan sebenarnya. Sebelum tidur Nabi wudu atau Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Nah, itu dikerjakan. Nanti yang menumbuhkan rasa cinta dan rasa khusyuk itu Allah. Dengan sebab dari sunnah yang kita kerjakan. Kalau kita mau khusyuk tapi tidak mengamalkan sunnah, kapan khusyuknya? Tidak khusyuk-khusyuk itu. Ya, makanya beda dengan salafus soleh, dengan para sahabat. Para sahabat memang betul apa yang Nabi lakukan itu dikerjakan. Makanya begitu membaca zikir saja, itu kekuatan. Itu kekuatan. Jadi yang pertama tadi ibu pelajari tentang Rasulullah, lalu amalkan sunnah-sunnah yang ibu mampu, yang ringan saja, dawamkan itu. Lalu yang ketiga, perbanyak sholawat. Ya, banyak-banyak sholawat. Sholawat itu ibu satu-satunya perintah Allah yang Allah pun melakukan. Ya, ini sering disampaikan para guru. Ya, bahkan kata ulama, sholawat itu kalau sholawatnya tidak ingat Rasul, sholawatnya yang penting lafaz kita terucap. Ya, ya Nabi, salam alaika. Tapi itu tangannya ke keranjang Shopee. Ya Rasul, salam alaika. Itu tetap mendapat pahala ibu. 10. Jadi pahala satu sholawat 10 itu pahala yang dilakukan sholawat walaupun hanya lisan. Di hatinya itu tidak. Itu hebatnya sholawat. Tapi kalau pikirannya, lisannya, hatinya itu bersatu, sholawat ingat Rasulullah, oh itu lebih hebat lagi pastinya. Makanya kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, banyak sholawat. Artinya sholawatnya memang betul-betul dari hati juga. Tapi Ustadz, saya sholawat terus tapi tidak pernah ketemu Nabi Ustadz. Malah saya mimpi ketemu mantan suami terus. Nah, mungkin ibu salah niat, sholawatnya untuk mantan suami, subhanallah. Ya, jadi ini 3 hal mungkin yang bisa ibu lakukan ya untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Jawa itu bilang apa ya? Siapa yang tahu pepatahnya? Saya orang Jawa tapi lupa. Jalalan Tresno. Gimana ibu? Tresno jalaran soko kulino. Ada begitu. Ibu akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi karena sering belajar tentang Nabi, karena sering menyebut nama Nabi, karena sering ibu mengamalkan sunnah Nabi. Tumbuh rasa cinta. Jelas ibu? Syukran Allah barik fiik.
Taib, alhamdulillah rabbil alamin, sama-sama kita sempurnakan pertemuan kita dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah SAW, ditumbuhkan rasa cinta, ditumbuhkan rasa ingin mengamalkan sunnahnya, sehingga Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakar ridha kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma tsabbit qulubana ala mahabbatika wa ala mahabbatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah mengucapkan syukur kepada Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga memberikan keberkahan kepada Ustaz. Amin.